Hai teman-teman, kembali sama gue Kezia, dan di video kali ini kita akan bahas tentang transfer uang. Jadi buat anak yang ngekos sendiri, ini jadi penting juga karena kita pasti awal bulan harus namanya bayar sewa rumah. Tapi gimana sih proses transfer uang internasional dari segi biayanya, waktu yang diperlukan? Karena gue tinggal di Jerman, gue bakal cerita dari pengalaman gue transfer uang dari Indonesia ke Jerman. Jadi selama ini kalau mau transfer uang, kebetulan gue pakainya dari sistem bank ke bank. Jadi Bank Indonesia dikirim ke bank yang ada di sini, account gue yang ada di Jerman. Dan kalau misalnya biaya admin fee-nya sendiri itu sekitar 300 sampai 500 ribu, karena teman gue juga ada yang agak beda nominalnya, makanya sedikit variasi, tapi sekitaran 300 sampai 500 ribu. Itu yang diperlukan itu sekitar 2-3 hari kerja. Tapi gue pernah sekali itu karena nominalnya pernah agak besar juga, sempat ada konfirmasi ulang. Nah kalau misalnya kadang perlu konfirmasi, dia bakal perlu waktu lebih lama karena dia harus ngecek lagi dan dia harus kontak kita lagi. Tapi semakin kesini ada lebih banyak perusahaan yang menyediakan layanan tersebut dengan promo yang lebih menarik. Jadi sistemnya itu transfer dari account dari melalui aplikasi perusahaan dia dan akan nyampe ke account bank kita. Jadi beberapa yang gue dengar dari temen gue yang pernah pakai itu ada satu namanya TransferWise dan ada juga yang namanya Transfast. Gue kebetulan baru tahu info ini dan belum berkesempatan untuk mencoba, tapi dari info yang disosialisasikan ke gue, Transfast ini adalah layanan khusus dari mata uang rupiah yaitu Indonesia ke mata uang negara lain, dan ini sudah mencakup lebih dari 50 negara-negara lain. Nah, untuk biaya adminnya sendiri, dia cukup terjangkau dibanding yang bank, karena dia flat gitu, flat 74.000, dan itu tidak terpengaruh dari berapa nominal yang akan dikirimkan. Jadi itu benar-benar flat 74.000. Dan waktu pengirimannya itu umumnya real time, yaitu pada hari itu juga. Tapi kalau misalnya untuk beberapa negara lain, di Eropa misalnya, dia bisa perlu waktu 1 hari lebih lama. Jadi kayak besoknya tuh baru dapat transferannya gitu. Jadi buat anak-anak yang kebetulan kuliah di luar negeri, ini penting karena kita harus ada namanya visa, dan biasa visa itu ada uang yang harus disetorkan. Nah jadi biasa pengiriman ini itu tergantung sih, tiap orang beda-beda. Kalau gue biasa kirimnya setahun sekali kira-kira, jadi biar sekalian. Tapi ada temen gue juga yang dikirim misalnya tiap bulan. Nah jadi pertimbangan biaya admin dan waktu pengiriman itu juga cukup penting sesuai dengan kondisi orang tersebut. Kalau dari pengalaman gue kirim antar bank ke bank, itu kita perlu misalnya nama lengkap kita perlu IBAN kita perlu BIC kita, nama bank kita, dan itu yang akan dituliskan ke dalam formulir pengiriman. Jadi ini sedikit gambaran tentang transfer uang. Kali aja bisa bantu kasih gambaran ke teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman masih punya pertanyaan yang lebih spesifik, ntar bisa tulis di komen bawah, kali aja kalau gue tahu gue bisa bantu. Jadi itu sedikit infonya. Thank you udah nonton dan bye-bye.